Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman, di debat Cawapres kemarin sebenarnya ada hal yang sangat serius dibahas di debat tersebut, namun terkesan dibuat main-main teman-teman ya. Yaitu ketika salah satu Cawapres mengangkat permasalahan food estate teman-teman. Yang kita tahu food estate ini sangat-sangat merugikan negara kita, bahkan sangat-sangat merugikan lingkungan kita teman-teman. Di debat Cawapres kemarin kebetulan yang bertema adalah tentang masalah lingkungan, dan di Cawapres 01 Bapak Muhaimin juga mempersalahkan dan mempertanyakan food estate kepada 02. 03 Pak Mahfud juga mempertanyakan dan mempermasalahkan kegagalan food estate yang sangat merusak lingkungan ini. Kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya yang ada di lapangan teman-teman ya. Foto atau video sebelum dan sesudah ya. Ini hutan teman-teman, hutan belantara. Kemudian ketika masuk ke agenda food estate, jadi gundul seperti ini teman-teman. Ini lokasi-lokasi yang ditanami singkong rencananya atau akan masuk di rencana food estate. Kalian bisa nilai sendiri ya. Dari hutan seperti itu, banyak pepohonan, sampai gundul seperti ini teman-teman. Berapa hektar ya yang dibuat gundul seperti itu. Ini hal-hal yang sangat serius. Namun respon di debat kemarin ketika Gibran ditanyakan dan dipermasalahkan tentang food estate, terkesan main-main, terkesan tidak mau menjawab teman-teman ya. Kalian lihat sendiri Prof. Mahfud untuk evaluasi apa yang dijawab oleh Tuan Muda Gibran ini tentang food estate. Ini harus kita evaluasi, dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang, nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga. Dia malah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang dia malah pada warga dan masyarakat. Menuduh yang menanyakan hal tersebut menakut-nakuti rakyat. Gimana menurut kalian teman-teman ya? Ini respon sebagai pecundang menurut saya ya. Karena kita tahu food estate ini banyak kritikan, karena memang benar-benar gagal teman-teman ya. Dan diklaim bahwa jangan nakut-nakuti masyarakat. Gimana ya? Padahal programnya gagal dan merusak lingkungan, merugikan uang rakyat. Triliunan teman-teman ya. Anggaran untuk food estate ini sangat banyak sekali, dan diduga yang mendapatkan hasil adalah kroni-kroni dari pemilik tanggung jawab food estate ini. Siapa? Kalau kita tahu ya, penanggung jawabnya adalah Bapak Prabowo Subianto yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon presiden teman-teman. Entah dananya dibuat apa. Bukan hanya food estate ya, ini banyak kritikan tentang Bapak Prabowo ini ketika diberi tanggung jawab. Kemarin di debat ketiga, ketika debat Cawapres, diangkat tentang tema anggaran alutsista. Dan lagi-lagi anggaran teman-teman, permasalahan anggaran. Sekarang juga food estate di debat Cawapres keempat ini. Jawabannya malah memojokkan 01 dan 03 yang mengatakan jangan menakut-nakuti rakyat. Itu biasanya jawaban-jawaban untuk menghindari atau dia berlindung dalam ucapannya itu teman-teman ya. Karena kita tahu ketika Gibran mengucapkan hal itu tidak ada sanggahan tidak ada waktu, maksud saya tidak ada waktu sanggahan untuk menyanggah apa yang diucapkan oleh Gibran ini. Seandainya ada waktu dibuat untuk menyanggah hal tersebut, pasti akan dibuat malu nih jawaban Gibran ini teman-teman ya. Video tentang kritikan-kritikan dari masyarakat
dari netizen, juga dari masyarakat rakyat Indonesia tentang food estate ini bisa teman-teman lihat di video ini ya. Debat cawapres kali ini menurut aku sungguh menarik ya daripada debat cawapres yang pertama, karena sekarang sudah lebih better untuk peraturannya dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu statement yang membuat saya itu tertarik untuk membahasnya, yaitu statement dari kubu 02, Cawapres 02, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang ketika ditanyain, yang ketika berstatement itu tentang food estate yang berhasil, beliau mengatakan, Pak Mahfud jangan menakut-nakuti rakyat dengan statement food estate gagal, mangkrak. Tapi sorry nih Mas, menurut saya pribadi sebagai rakyat, memang food estate di Gunung Mas, ini tepatnya nih Mas, saya kasih tahu, Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Karena kebetulan saya beberapa bulan yang lalu sempat ke sana dan saya melihat 600 hektar tanah di sana sudah dibabat habis, gundul, tiada sisa, tiada nampaknya sama sekali. Itu tidak ada hasil apa-apa. Dan di sana itu ditanamnya singkong Mas, singkong. Terus kenapa sekarang yang tumbuhnya itu jagung? Itu jadi pertanyaan besar loh Mas. Untuk membabat itu habis, untuk menanam itu singkong, itu tuh butuh dana yang gak sedikit. Itu butuh dana yang sangat banyak. Dan belum lagi banyak rakyat yang dirugikan, banyak warga di sana yang dirugikan. Contohnya mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka ketika musim hujan harus sekarang banjir. Kayak gitu Mas. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa yang ditanam singkong sekarang tumbuhnya jagung? Di polybag pula. Gimana? Apa nggak petani menangis? Jagung itu adalah tanaman yang paling mudah. Paling mudah Mas. Sekarang ditanam di polybag. Kira-kira apa yang salah? Jadi jangan membohongi rakyat dong Mas. Bilang kalau food estate di sana berhasil. Berhasil dari mana? Jangan gitu Mas. Memang program food estate yang di Gunung Mas itu dianugerahkan, bukan dianugerahkan, diamanatkan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi kalau memang gagal ya ngomong gagal aja, gitu loh. Nggak usah pura-pura, nggak usah ngebohongin publik gitu loh Mas. Belum lagi nih kalau masyarakat tahu nih PT yang membawahi proyek food estate. Coba deh, kalau masyarakat kepo, cek aja di situ struktur yang ada di dalam PT yang memegang proyek food estate Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nih, dicek biar masyarakat tahu. Googling mulai sekarang, dicari PT apa, di dalamnya ada siapa. Semoga rakyat nggak shock ya. Apa prestasi Prabowo, sebutkan satu saja. Oke, cuma Pak Prabowo yang pantas diberikan penghargaan atau dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Teknologi apa? Teknologi tanam singkong tumbuh jagung. Dan ini ya, teknologi ini emang benar-benar harus dirahasiakan, karena kalau sampai tersebar ke negara luar sangat bahaya, akan dicontoh itu. Jangankan negara lain ya, rakyat sendiri aja nggak dikasih tahu loh. Ini contohnya ini ya. Ini udah tak coba ini ya, ini nanam singkong ini. Tumbuhnya singkong juga ini. Sampai sekarang misterinya belum terpecahkan ini. Sampai sini paham kan kehebatan Pak Prabowo? Di akhir 2020 tepatnya itu sudah mulai membuka ini dan mulai menanam singkong-singkong di lokasi ini. Dan hari ini kita bisa lihat seperti apa tanaman singkong yang sudah ditanam hampir 2 tahun tersebut. Semuanya merengas, kecil gitu ya, umbinya pun kecil dan sepertinya itu tidak produktif karena tanah di sini itu berupa pasir putih, jadi sebenarnya itu tidak cocok untuk singkong. Dan jenis singkong yang ditanam pun adalah jenis singkong Karsikarpa, jadi bukan singkong yang dapat ketika dipanen dapat dimasak langsung, diolah langsung, dimakan oleh orang gitu ya. Biasanya ini melalui proses industri dulu dan kemudian itu baru bisa dikonsumsi. Jadi kita bisa lihat singkong-singkong yang ada di sini, daun-daunnya kecil-kecil gitu. Teman-teman bisa lihat di belakang saya itu adalah kebun singkong yang sudah ditanam cukup lama dan ukurannya masih setinggi ini. Biasanya singkong dalam hitungan bulan saya itu dia. Oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang video tadi, tema food estate yang diangkat oleh beberapa cawapres yang dipermasalahkan kepada Cawapres 02
dan responnya kalian bisa tahu sendiri di video tadi. Dan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar apakah kalian setuju atau kalian kecewa dengan jawaban serta program food estate ini yang gagal. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.